Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Ya, hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi ini ada yang komentar, kemudian pertanyaannya itu sebenarnya sederhana. Mas, ini kan bahan bakarnya sudah naik atau bahan bakar kan mahal. Terus kemudian gimana tipsnya supaya hemat bahan bakar? Dari sistem mungkin lah ya, ini perspektifnya kan ada dua. Jadi boros dari motornya atau mungkin cara pengendara atau cara memakai kendaraannya. Nah, saya mau mencoba kalau secara teknis kan penyetelan sepeda motor itu kan ada standarisasi masing-masing. Terus kemudian sepeda motor itu kan sudah istilahnya dikasih perkiraan atau mungkin contoh 1 liter bahan bakar ini bisa 30 kilo atau mungkin 35 kilo dan yang lain-lain, masing-masing motor punya spek masing-masing. Nah, itu kalaupun disetel hemat atau apa mungkin perbandingannya nggak jauh. Jadi ya 11-12 lah kalau masalah setelan atau mungkin dirubah apanya. Nah, saya lebih tertarik dengan cara pemakaian kendaraan atau cara mengendarai sepeda motor supaya motor itu hemat gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, mungkin kalau teman-teman mekanik mungkin sudah paham, tapi kalau konsumen mungkin ada yang belum paham atau mungkin bahkan banyak yang belum paham. Sepeda motor itu kan ada yang matic, ada yang manual. Nah, ini saya jelaskan yang manual dulu ya. Kalau manual itu manual sama matic itu sebenarnya kalau dikonsumsi bahan bakar yang jelas kalau sama-sama 4 tak dengan cc yang sama, yang manual lebih hemat, matic lebih boros. Itu dari sistem kerjanya memang kalau teman-teman kurang paham mungkin ya nanti ada sesi sendiri atau video sendiri penjelasan kenapa matic lebih boros dari yang manual. Nah, kemudian kalau di sistem manual ini teman-teman kan sering menggunakan istilahnya ketika jalan itu kan pertama, saat apa sih sepeda motor itu butuh suplai bahan bakar yang banyak? Yang jelas pada saat putaran tinggi atau RPM tinggi. Nah, sepeda motor kalau pemakaian normal itu RPM tinggi itu terjadi pada saat gigi 1, gigi 2. Biasanya seperti itu. Pertama narik, kemudian nambah ke gigi 2. Kenapa kok suplai bahan bakarnya banyak? Karena perbandingan gigi di transmisi itu gigi penggeraknya kecil, yang digerakkan atau yang menuju ke as gear depan itu giginya besar. Artinya kopling itu sudah muter beberapa kali, ini yang belakang ini as gearnya itu baru berputar sekali, makanya RPM-nya besar. Nah, ketika RPM besar maka butuh suplai bahan bakar yang hemat. Itu juga dihubungkan dengan karena butuh tenaga yang besar. Artinya sepeda motor manual itu gigi 1 dan gigi 2 itu yang dibutuhkan adalah tenaga, bukan kecepatan. Nah, setelah gigi 3, gigi 4 dan seterusnya, maka perbandingan giginya itu kecil di transmisi. Kemudian direduksi kan, terus ke istilahnya antara perbandingan gigi di transmisi itu yang bisa berubah. Istilahnya perbandingannya giginya yang penggeraknya agak besar, yang digerakkan agak mengecil. Nah, itu kan yang terjadi di transmisi. Sedangkan di kopling kan gigi primer sekunder kan giginya tetap jumlahnya. Terus gear depan sama gear belakang itu kan jumlahnya kan tetap. Artinya yang berpengaruh terhadap suplai bahan bakar adalah di posisi transmisi mana. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa gigi 1 dan 2 itu yang dibutuhkan tenaga, bukan kecepatan. Kemudian ketika gigi 3, 4 kalau untuk motor bebek atau motor cup kan sampai 4 biasanya. Kalau yang transmisi sampai 5 atau 6 biasanya gigi terakhir itu kan yang dibutuhkan hanya misalnya contoh kayak istilah motor cup ya, itu kan giginya 4. Jadi gigi 3 itu buat narik itu butuh kecepatan, tenaganya turun tapi kecepatannya bertambah. Ketika kecepatannya bertambah, tenaganya sedikit menurun, maka di situ RPM-nya turun. Nah, dia masih ada sedikit tenaga, tapi ketika gigi 4 ya, atau gigi terakhir, di situ fungsinya adalah menurunkan RPM, jadi kecepatannya tetap stabil, RPM-nya turun sehingga suplai bahan bakarnya hemat. Artinya apa? Ya artinya kalau teman-teman pengen motornya hemat, kalau motornya manual, ya
jangan istilahnya ketika motor sudah jalan, meskipun jalan kecepatan mungkin loh ya, kalau istilahnya kita jalan mungkin kecepatan 50 60, ya usahakan pakai gigi 3 gigi 4 gitu. Kalau gigi 1 2 masih pakai istilahnya dipaksakan. Biasanya kan kalau teman-teman baca di buku manual itu kan gigi 1 sekian sampai sekian, gigi 2 sekian sampai sekian. Kalau menurut saya, kita kan punya rasa ketika naik sepeda motor itu kan rasanya kan, kalau RPM-nya wis gereng, istilah bahasanya sudah RPM-nya sudah tinggi, berarti itu kan harusnya sudah dipindah transmisinya, giginya dipindah. Nah, dipindah itu tujuannya menurunkan tenaga, nambah speed gitu. Nah, artinya ketika tenaganya turun, speednya nambah, di situ suplai bahan bakar lebih hemat karena apa? Istilahnya powernya sudah tidak seberapa dibutuhkan, tapi dorongan speednya yang dibutuhkan karena tadi sudah ada gaya dorong di tenaganya di gigi 1 dan gigi 2. Kemudian ketika teman-teman mungkin loh ya santai-santai, otomatis biasanya kan teman-teman kok kecepatan sekian kok giginya sudah dipindah ke gigi 4 dan yang lain-lain. Selama roda belakang berputar, nggak ada beban yang terlalu berlebihan, gigi 3 4 itu sebenarnya santai-santai aja, nggak masalah. Di situ hemat bahan bakar. Contohnya apa? Contohnya saya ngomong hemat itu, kebetulan saya sering terlibat di lomba irit bahan bakar. Di lomba irit bahan bakar yang mungkin dulu itu sering dilakukan, event itu kan setiap tahun di Honda itu kan ada lomba irit bahan bakar. Di situ istilahnya riset dari teman-teman, istilahnya ya teman-teman kuliah, wartawan sama teman-teman mekanik yang peserta, mungkin konsumen yang juara itu, mereka semua sama bahwa untuk pemakaian bahan bakar yang super hemat, yang hemat itu mereka hanya, ini pemenang lomba. Saya ngomong pemenang lomba bukan istilahnya yang kita lakukan sehari-hari atau keseharian kita makainya seperti apa. Ini kan hanya gambaran bahwa hematnya di mana sih. Dan pemenang lomba itu rata-rata dia pertama ya, karena kan lomba itu kan lomba irit, berlomba gimana caranya irit dengan motor standar. Nah, artinya yang diperhatikan di sini kan yang dimainkan kan skill pengendaranya. Nah, skill pengendaranya itu kan kalau seumpama motor sudah jalan gigi 1 gigi 2, dia dipertahankan di gigi 3 dan 4 atau gigi 4 saja. Itu dengan kecepatan antara 30 sampai 40 itu ditahan, enggak direm, enggak ditambah gasnya, enggak dinaik turunkan. Itulah istilahnya testimoni mereka yang juara-juara lomba irit bahan bakar itu. Tapi secara teknis ini kan sama, artinya ketika gigi 3 dan 4 itu perbandingan giginya penggerak dan yang digerakkan hampir sama, sehingga torsinya kan kecil. Ketika torsinya kecil, dia sudah ada gaya dorong, maka dia hanya sedikit, tenaganya yang dibutuhkan hanya sedikit, dia hanya menyetabilkan putaran saja. Nah, poinnya bahwa motor cup atau motor bebek atau motor istilahnya yang manual itu bahan bakar bisa hemat ketika teman-teman penggunaannya tidak istilahnya ya wis gak gampang blayer-blayer lah, statnya ya standar-standar aja, normal-normal aja, nggak usah kayak balapan. Itu kan ketika seperti stat balapan itu kan butuh RPM tinggi, kemudian ditarik lagi. Kalau pemakaian normal saya kira ya biasa-biasa aja, artinya bahan bakarnya juga hemat. Apalagi kalau orangnya tidak buru-buru, ya nggak kebanyakan berhenti, jalannya nggak macet, terus kita jalannya stabil di gigi 4 mungkin kecepatan 60, 70, 80 lah, ibaratnya seperti itu, stabil terus, itu bahan bakar hemat. Itu kalau motor manual. Kalau motor matic kan nggak ada transmisinya, nggak ada gigi pemindah 1, 2, 3, 4 karena kan matic. Nah, hematnya ya ini lebih boros, sehemat-hematnya matic itu pasti lebih boros daripada manual. Kenapa? Karena putaran askruk ini tidak direduksi di transmisi, tidak direduksi di gigi primer sekunder, melainkan langsung dihubungkan dengan penggerak belakang atau kopling dengan fan belt. Itu kan kopling yang primernya di belakang itu kan penghubungnya itu saja. Nah, dia perbandingan antara penggerak dan yang digerakkan membesar dan kecil, besar kecilnya tadi tergantung putaran. Nah, ketika teman-teman mengendarai sepeda motor matic, pasti ketika teman-teman banyak berhenti atau banyak stop, lampu merah ya, stopan, atau mungkin teman-teman di jalan macet, itu kan sering narik di awal. Nah, narik di awal itulah bahan bakar boros. Ketika sudah jalan, gaya dorongnya normal dan gas itu tidak sering dimainkan,
naik turun stabil aja ya bahan bakar pasti hemat. Itu istilahnya secara teknis ya. Kalau tadi ngomong setelan sepeda motor, kalau dari pabrikan memang sudah dibikin istilahnya rambu-rambu, oh ini sekian konsumsi bahan bakarnya, ini sekian konsumsi bahan bakarnya per kilometer atau per liter berapa kilo kayak gitu. Tapi kalau saya lebih mengedepankan cara penggunaan sepeda motor. Artinya kesimpulannya bahwa menggunakan sepeda motor itu ya sewajarnya saja, terus gak usah ditarik-tarik, no, ya start normal, jalan normal, dan nanti ketika jalan posisi sudah kecepatan 70 mungkin 80 ya di gigi terakhir gigi 4 kalau yang manual RPM-nya standar saja, nggak usah ditarik-tarik, no, nggak usah di ini kalau pemakaian, kalau ngomong kita sudah komplain tentang bahan bakar irit. Tapi kalau anak muda yo nggak bisa, bahasanya yo istilahnya disalip temennya agak mungkin istilahnya aura mudanya itu, darah mudanya masih mendidih, jadi pasti pengen nyalip, pengen mendahului. Disitulah mungkin dia nggak mengeluh bensin boros, karena yang kebanyakan yang seperti itu kan uangnya masih minta orang tua, uang dikasih beli bensin tinggal beli, dia nggak mikir boros dan tidak. Yang penting sepeda banter enak, nggak mikir irit boros. Tapi kalau teman-teman istilahnya yang pemakai sepeda motor, terutama mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak, ya cara penggunaan yang benar seperti itu. Jadi suplai bahan bakar yang paling boros di sepeda motor itu adalah pada saat RPM-nya tinggi. RPM tinggi butuh tenaga besar. Kalau sepeda motor manual idealnya adalah di gigi 1 dan 2 itu suplai bahan bakarnya boros. Kalau sudah jalan di gigi 3 dan 4 atau mungkin gigi 4 dengan RPM stabil, kecepatan mungkin 60 atau 70 atau 80 tapi stabil, itu bahan bakar hemat. Kalau matic ya ketika sering berhenti narik lagi, di situ bahan bakar boros. Tapi kalau sudah jalan stabil, RPM-nya nggak dinaik turunkan, stabil, di situ suplai bahan bakar pasti hemat. Jadi teman-teman pahami itu, cara penggunaan sepeda motor yang benar itu ya sesuai istilahnya apa ya, keseharian kita. Nggak usah terlalu buru-buru, nggak usah terlalu kayak dikejar apa kok pengen cepet sampai atau enggak, atau mungkin balapan. Menurut saya tidak dianjurkan seperti itu. Ya sewajarnya saja. Ketika sudah jalan ya stabil, kecepatan yang diperbolehkan itu di jalan raya berapa, jangan sering main gas atau RPM. Di situ bahan bakar pasti lebih hemat. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.